Tiga, dua, satu. Like on. Like, comment, and subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Yang mau tahu kopi, yang benar-benar kopi Nusantara, datang aja ke Bokopi. Pasti ngerasain yang beda dari yang lain. Kami tunggu ya. Oke, saya dari Kopinang. Jangan lupa ngopi di tempat kami. Ayo ngopi Nang. Halo, perkenalkan nama saya Hendra Lesmana. Saya salah satu perwakilan dari Mojo Kopi. Jika Anda ingin menemukan jati diri Anda, datang ke tempat kami. Saya Ramadhani dari 111 Kopi. Jangan lupa datang ke kedai saya. Kopi itu gak pahit. Yang pahit itu kadang-kadang hidup seseorang. Kalau udah masuk industri kopi pasti mau ngedalamin terus kayak kecanduan gitu. Arabica lebih banyak asam. Hidungnya mancung-mancung, Arab. Enggak kan? Enggak dong. Yang pahit itu hidup lo. Channel Ganal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Bang Ganal dan Nang Ganal. Tetap di Ganal Channel. salah itu Ganal. Channel Ganal. Wah. Kita mana enggak ada kan? Kan enggak ada editan. Maklo ya kan. Host baru. Host baru. Oke. Kita ketemu sama sahabat-sahabat kita di sini. Mereka adalah orang-orang yang kreatif. Kalau bisa disebut barista, mereka ada Bang Hendra Lesmana dari Moza Cafe. Ada Bang Ramadan dari 111 Cafe. Ada Bang Irwan Sari dari Box Cafe. Dan ada Adi dari Nang Cafe. Ada juga Putri dari dia nggak bisa bikin kopi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat lah ya. Sehat. Malam ini luar biasa. Apalagi buat kalian-kalian yang hobinya ngopi. Ini orang yang jago bikin kopi. Nah, aku mau nanya dulu nih sama Bang Indra nih dari Moza Cafe nih. Udah berapa lama mainan kopi begini? Sampai saat ini untuk berkarir di dunia kopi khususnya, sudah saya kirakan hampir 2 tahun sih, Pak. Udah 2 tahun ya? Hampir, mungkin 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Apa yang khusus dari Moza? Kopi apa? Moja itu kalau dari nama aja, Moja itu berarti memberikan kesan positif sama kerja keras. Oh gitu, Moza? Memberikan kesan positif sama kerja keras buat lingkungan, suka berbagi. Oh, Nah, dari konsep jujur lu udah bijaksana. Dia pada Pancasila udah. Jadi dari konsep itu saya ingin mengembangkan, maksudnya itu untuk pasar-pasar kopi Tanah Bumbu, biar edukasi kopi lebih meningkat. Oke. Khususnya pemahaman kopi apa yang kita minum, dengan harga sekian apa yang kita dapat, itu yang mau kembangkan di Tanah Bumbu khususnya. Oke. Keren kan? Tanah Bumbu keren. Kemudian Bang Ramadan, Iya. kapan mulai? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Ya? Jalani. Tapi kalau sebelumnya udah ngulik-ngulik kopi itu udah hampir 2 tahun sih. Keren nih. Kayak vokalisnya Naif waktu muda begini. nih. Jangan-jangan nyasar ke sini. Jangan nyasar ke sini. Oke. Apa andalannya di 111? Kalau 111 sendiri sih kita mau jualan kopi yang specialty gitu. Buat kopi filternya kan ada kopi filter, ada espresso base. Terus untuk yang penggemar espressonya kita coba buat kopi yang enak. Tapi kalau espresso base-nya belum bisa sih specialty. Kalau yang filternya baru specialty. Bisa ya. Udah bisa. Oke. Bang Irwan Sari, Siap. kapan mulainya? 2018. 2018. Lama. Senior, dedengkot. Apa yang istimewa dari Box Coffee? Kebersamaan.
Wih, luar biasa. Yang istimewanya kita nongkrong. Kopi rasa kebersamaan. Keren. Emang sebenarnya sih kopi begitu, buat kebersamaan. Ya kan? Tapi ada dong produk andalannya dong. Ya, Yang paling disukai di situ Yang paling banyak di order. yang paling banyak di order. es kopi susu gula aren. Itu Es yang paling kopi banyak. susu gula aren. Emang lagi ngetop sih. Gula arennya lagi naik. Iya. Padahal yang kita sarankan sebenarnya yang single origin gitu kan. Ya. Yang arabica, yang filter pakai sipon atau apa boleh. Cuman dengan mudah-mudahan dengan begini nanti masyarakat Tanah Bumbu lebih mengenal dengan kopi. Kopi arabica khususnya yang single origin. Orang sini dulu kopi yang manis itu susu lah ini lah. Iya. Realnya kopi itu nggak pakai apa-apa, kopi doang. Murni ya. Baru kita mainin di rongga-rongga mulut kita. Toh. Ya enggak? Bener kan? Silakan, Bang Adi. Gimana Bang Adi? Ya, Apa ya? Udah berapa lama? saya Kapan? dari 2019. 2019 ya? Oh, main Alhamdulillah lama. sudah 2 tahun lebih. 2 tahun ya. Apa andalannya, Bang? Di Nang Kopi. Di Nang Kopi ini apa nih? punya basic menu espresso base, yaitu es latte klasik. Wah, es latte klasik. Enak banget tuh ya. Es latte klasik ya. Oke, jadi pertanyaannya lagi yang berikut adalah Ya. kenapa milihnya kopi? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak kuliner makan apa segala macam? Kenapa milihnya kopi? Karena kopi itu adalah kebutuhan, sama halnya kayak kita kan makan nasi 3 kali sehari kan Oke. gitu. Masa ngopi nggak kayak gitu kan? Oke. Pagi ngopi, siang ngopi, malam juga ngopi gitu. Benar nih, Bu. Benar. Untuk pecinta kopi. Untuk yang pencinta kopi. Ya kan? Bang Irwan, kenapa Bang? Ya harusnya sih memang kopi, bukan yang lain. Gitu. Hidup kita udah cukup pahit. Ya kan? Pak, kopi itu nggak pahit. Kopi nggak pahit, bener. Iya. Kalau- Rasanya nggak. Ya. Rasanya kopi juga nggak pahit ya. Kopi itu nggak pahit. Yang pahit itu kadang-kadang hidup seseorang. Wih, Bukan filosofinya ngeri. Bang Ramadhani, Kenapa kopi ya? kenapa kopi? Jatuh cinta mungkin. Wih, luar biasa. Cinta ya. Iya. Kalau udah cinta udah bicara hati. Karena kalau udah masuk industri kopi pasti mau ngedalamin terus kayak kecanduan gitu. Dan nggak pernah habis ya. Udah pernah habis. Urusan kopi nggak pernah habis ya. Pernah habis. Kopi never ending. Asik. Nah, kalau pakai Indra sendiri, kenapa kopi? Jawaban saya agak menapik dikit ya. Oleh, bebas ini negara merdeka. Kalau saya melihat pertama dari segi geografis negara kita, kebanyakan kan lebih ke perkebunan. Apalagi teh salah satu masuk terbesar. Kenapa kita harus mengimpor teh untuk kopi? Misalnya kopi tadi, kenapa kita mengimpor kopi dari luar buat kita olah? Kenapa nggak bikin kopi sendiri? Ya. Kopi tanah kita yang sudah diekspor sampai ke luar negeri, kayak contohnya kopi-kopi Sumatera. Ya, Kenapa ya. saya milih kopi? Karena kopi ada istilahnya salah satu beans from heaven atau biji dari surga. Kopi bisa diolah dengan menu apa saja. Kopi itu fleksibel, karena itu bagi saya memilih kopi. Gitu sih. Ini keren, ini keren. Artinya adalah bahwa gila, Indonesia ini surganya kopi. Tapi kenapa justru di Malaysia yang nggak punya kebun-kebun kopi, dia punya produk kopi. Dan itu kita beli. Gila kan? Saya mau sebut. Nah, sementara di Indonesia yang begini banyaknya kita kopi kita masih minum juga kopi dari luar. Setiap pulau ada ya kan? Setiap pulau ada. Dari Aceh sampai ke Papua. Ada. Kalian tahu nggak? Ada kopi sebenarnya yang enak. Itu namanya kopi Enrekang. Oh iya, ini ya Sulawesi. Iya. Enrekang itu bersebelahan dengan Toraja. Iya benar-benar Sulawesi. Karena namanya yang booming itu Toraja, orang taunya tuh hanya kopi Toraja. Oke. Padahal di Enrekang itu banyak kopi. Aku beberapa tahun yang lalu saya lama di Sulawesi, jadi saya keliling gitu kan. Ternyata kopi Enrekang ini enak. Cuma namanya kalah dengan kopi Toraja. Yang udah duluan. Dan kopi Toraja asal tahu aja,
Di satu kabupaten itu dia ada beberapa kecamatan dan di setiap kecamatan itu dia punya kopinya masing-masing. Gila kan ciri khasnya masing-masing. Di setiap kecamatannya. Nah, buat yang belum tahu apa bedanya Robusta dan Arabica. Nah, apa bedanya? Pak Irwan. Arabica lebih banyak asam. Hidungnya mancung-mancung, Arab. Enggak kan? Enggak dong. Asam. Itu orang Arab. Rasanya lebih Asam ya, lebih asam. Kalau Robusta Kalau Robusta murni pure nggak asam. enggak asam berarti Pahit. pahit. Nggak, kopi nggak pahit pak. Iya, gua Kopi salah. itu nggak pahit. Salah. Yang pahit itu hidup Anda. Yang pahit itu hidup lo. Papa langsung ini buang muka ya. Jadi bedanya gitu. Iya. Antara Tapi kenapa kopi cuma ada itu aja? Robusta, Arabica, ada satu lagi sebenarnya Liberica, terus ada lagi Liberica. yang Kalau Itali sama aja kopinya. Robusta, Arabica juga di Itali. Iya. Dan dibilang katanya surganya kopi itu Itali itu. Kopinya kan cuma itu aja macamnya kan. Jenisnya. Jenisnya itu aja kan. Ya, Nggak ada kopi yang lain gitu. ya mungkin karena yang dua itu lebih umum beredar di pasaran sih bang. Bedanya tuh dari jenis kopinya, apa dari benih kopinya, apa dari peracikannya jadi beda. Robusta dan Arabica. Benih. Benihnya udah beda ya. Iya, benihnya udah beda. Gimana, Bang? Kalau dari ketinggian juga beda itu Pak. Ya. Ketinggian tempat dia nanam ya. Ketinggian nanamnya. Kalau Oke. Arabica itu biasanya dia di atas 900. Kalau Arabica itu dia nanamnya di bawah Ya ketinggian. enggak, maksudnya kenapa segitu banyak kopi di dunia ini, kenapa kok macamnya cuma 3 itu aja? Robusta, Arabica, Liberica. Iya. Kenapa nggak ada yang lain? Karena mungkin itu yang dikasih. Eh? Iya kan? Udah kan Semuanya. Pernah nggak mikirin itu nih teman-teman yang keren? Kenapa kok cuma 3 ya? Dari 3 inilah baru kita racik nanti jadi ada kopi latte, kopi ini, kopi Sebenarnya americano. Excelsa juga ada Pak, Excelsa. Liberica, Excelsa, Robusta, Arabica itu ada. Excelsa tuh di Excelsa. mana banyaknya? Excelsa kemarin kita didatengin dari teman-teman khusus pelaku kopi juga Pak dari Tanah Bumbu. Maksudnya dia di Indonesia, dari Indonesia. Indonesia sendiri? dia. Dia itu alternatifnya house blend. Jadi house blend itu dia racikan Robusta Arabica di blending. Ah, ada blending. Nah, alternatifnya itu ya Excelsa. Oke. Gila. Biasanya. Dapat ilmu nih kita nih. Kamu nggak ada yang ngopi ya? Enggak suka. Hah? Pernah nyoba apa ya yang bening banget itu di 111 waktu itu. Apa sih? Air putih. Air putih, bening air putih. Benar. Minum dulu. Air putih kalau bening tuh air putih. Apa sih ngomong-ngomong soal apa barista ya? Biasanya kalian belajar dulu atau misalkan untuk Mbak. yang bukan yang ownernya ya, ini bukan owner. Misalkan mau kerja harus punya apa lisensi dulu atau masuk dulu ke tempat kerja itu baru dilatih Oh, biasanya tuh kalau barista. jadi training dulu, dapat sertifikasi gitu Iya. kan? Atau baru direkrut. kerja baru diajarin? Biasanya tuh kayak gimana? Gimana Moza? bisa dua-duanya sih. Bisa dua-duanya? Kebanyakan Kebanyakan? Kebanyakan atau nyari yang Banyakan pengalaman? makanya nyangkut. Secukupnya aja. Ya, jadi kalau masalah ini kan artinya seseorang memasuki dunia kerja. Yang diperlukan itu bukan sertifikat, tapi keahlian dia dalam meracik kopi. Mau dia dapat dari mana pun. Berarti nggak penting lah lisensi ya. Tapi ada yang luar lisensi gitu? Ada. Karena kan ada pelatihannya ya Banyak. biasanya kayak gitu ya. Banyak. Apa suka dukanya mainan di kopi ini? Karena kita seorang barista wajib kita menerima masukan daripada konsumen kita. Udah bikin capek-capek, kurang nih gitu kan? Tapi Mau nggak mau nerima dong. mau nggak terima kita wajib. Jadi ya ini mau Masuk mau, udah kan usah minum. Mungkin kan? Tapi kalau merintis karir setiap orang pasti berada di titik bawah tadi. Oh pasti. Perjuangan. Pasti. Itu juga perlu disebutkan. Hmm. Ya, suka dukanya pasti ada lah, tapi nggak seberat influencer bernama. Ada telepon. Oh ini. Boleh mau Angkat diangkat? aja. Boleh diangkat. Di sini bebas merdeka. Angkat aja. Bang, aku mau nanya sekarang sama Bang Andi. Selama pandemi, gimana bisnis kopi? Selama COVID nih. Hancur. Silakan, ngomong ke pemerintah. Ungkapkan semua. Boleh kamu sambat. Gimana? Hancur? Ya, Drastis? sebenarnya. Cuman kan kita ada sisi plus minus juga gitu Pak. Plusnya itu kan kita
jadi nyadar loh kalau ternyata kita harus save budget kita untuk dana kas atau simpanan buat Dana darurat jaga-jaga ya. gitu ya. Setelah belajar gitu ya. Jadi lebih nggak boros. beli barang beli ini nggak ada kas Oh kan. benar. Karena emang kalau ini udah hobi kayak orang gitu ya, hobi mobil, ada duit dikit. Jor-joran gitu. Wah, ada duit dikit biasa sore ini ada duit. Salah mobil juga begitu Iya. loh mereka gitu ya. Kita nggak pernah tahu ke depan kan tiba-tiba atap robohnya atau gimana. Jadi gimana pas selama pandemi itu kan mungkin ada PPKM ya, dibatasin jamnya kan. Terus gimana kan nggak bisa datang ke kafenya atau dibatasin. Jadi sistem apa? Ini apa pengantaran itu? Oh, take away. Take away, iya ya. Jadi selama ini teman-teman sistem take away Iya. Lumayan membantu ya. lumayan drastis menurutnya. Tapi bedanya ada kan? Ya, yang Bedanya repotin. ada. Iya, ada. Iya, iya. Di sisi lain kan kita dukung ini juga prokes kesehatan. Ah, betul. Apa roti itu apa maksudnya roti? Hah? Ada roti. Oh ada roti. Oh, ada roti. Oh ada tamu yang betul lihat kan? Oke. Kita ngajar kan? Karena lihat aja di kamera. Coba ini orang channel apa itu? Ada roti. Gitu. Bang Irwan, Iya Pak. apa strateginya selama menghadapi pandemi ini di bisnis ini? Jadi Ada dalam- kiat-kiat khusus nggak nanganin? Jadi dalam suatu bisnis itu kadang-kadang ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Ya pasti Masih gitu. gitu kan. Jadi harapan sebenarnya dalam bisnis kopi ini seharusnya kita kalau dapat mengedukasi masyarakat lingkungan sekitar kita, khususnya Tanah Bumbu Indonesia gitu, kopi itu nggak berpengaruh terhadap pandemi karena nantinya mereka akan jadi kebutuhan. Saat ini kita masih kawan-kawan itu masih lifestyle, jadi ada masanya dia. Oh. Jadi kopi itu dijadikan lifestyle. Padahal kita pengen di dunia kopi itu jadi kebutuhan. Kalau udah jadi kebutuhan, Bang sambil ngemil. siap, terima kasih. Apapun yang terjadi, orang pasti nyari kopi itu. Iyalah. Itu jadi walaupun pandemi kita disuruh nggak boleh nongkrong bersama kan. Nah, tapi dengan cara take away mereka bisa. Tapi saat ini ya itu yang saya sampaikan bahwa di Tanah Bumbu itu masih lifestyle Pak. Jadi harapan kita, kami semua yang bergerak di dunia kopi, mudah-mudahan nanti ke depannya kopi jadi kebutuhan. Maka apapun yang terjadi tetap dicari gitu. Selain kebutuhan apa kopinya itu sendiri juga kebutuhan konten deh kayaknya. Iya. Oh iya kan? Oh iya. Iya, betul. Harusnya Instagramable begini Iya. ya. Jadi orang datang tuh selain pengen ngopi dia bisa pamer kan. Itu Jadi- kan promo loh kalau dipamer sama orang-orang katanya aku ngopi di sini nih gitu kan. Bener-bener. Sedikit tip bagi saya untuk tips untuk ya bergerak di bidang kopi juga ini loh, maksud saya sekarang kita sudah zaman industri 4.0 kan Bang, bergerak di bidang Ntar lagi 5.0 loh. Ya kan? Sebentar lagi loh. Sebentar lagi. Ya, ya sebetulnya bagi yang lain tuh nggak usah terpaku dengan cara marketing zaman dulu. Kita marketing bisa segala cara sekarang. Untuk itu pada masa pandemi bukan saatnya kita ngeluh, tapi saatnya kita lebih kreativitas kita lebih keluar di situ. Keren. Benar-benar. Ini keren. Itu sih. Apalagi digital kan, serba digital. Apa-apa Itu. di posting, Ya, sosmed kayak kan. kata mbaknya tadi kan dari pelanggan pun moto. Kita repost, itu Kita udah repost. promosi gratis. Promosi gratis. Iya. Jadi memang di industri apapun kita emang harus kreatif. Karena yang kita jual itu produk, jasa harus kreatif. Kalau kita cuma dia menunggu tamu, Iya. ada sih di kedai-kedai kopi yang memang udah usianya udah lama banget itu kan, dia udah punya pelanggan tetap sendiri, mereka tetap akan datang. Karena udah merasa itu kebutuhan, gitu kan. Nah, kalau boleh saya tanya, satu kata aja jawab. Bisnis kopi pada saat pandemi apa? Bagaimana? Interesting. Apa? Menarik. Menarik. Interesting, menarik, bersama Iya. dong. Itu bahasa Bersama, kecil. Jadi, bagaimana perasaan kalian di saat pandemi ini, ya kan, bisnis kalian kayak gimana? Apa rasanya? Kalau mau teriak gitu ya, satu kata apa? sulit. Boleh kasar nggak? Bebas. Apa?
Cangkrik bos. Apa? Kasar lah. Ya, kasar. Kasar. Apa? Bagusnya kasar. Santai. Melek. Melek. Iya sih. Saya mewakili mereka. Tapi tetap harus kreatif. Ya kan? Nah, oke, sekarang dalam kondisi yang kayak gini nih, mereka udah berusaha sekarang bagaimana caranya survive. Ya. Pada saat survive itulah mereka kemudian menemukan ide-ide yang kreatif dong, ya kan? Contohnya tadi kayak delivery order, ya kan? Atau mereka bikin postingan banyak-banyak di Instagramnya supaya narik orang datang, gitu kan? Atau ada lagi yang lebih gila kan, promo kan, 2 kelas gratis 1 kelas, gitu Iya, kan? iya, biasanya gitu. Kayak begitu kan, misalkan gitu kan. Biasanya beli gelas yang gede dapat yang kecilnya, gitu kan? Promo yang kayak gitu kan, ya nggak? Harga mengarah. Harga naikin dikit bos. Trik dagang lah ya kan. Di mana-mana nggak ada yang gratis gitu kan. Tapi paling tidak ada cara-cara yang bisa diupayakan daripada kita hanya ngeluh dengan kondisi. Ya kan? Buat apa kita ngeluh sama kondisi? Toh tetap kita harus menghadapi yang kayak gini kan. Dengan belajar kayak gini kita tahu bahwa pelanggan itu sangat berarti kedatangannya. Benar. Pada saat pandemi ini kita baru sadar kan. Artinya kita diajarin bagaimana caranya good service kepada Iya pelanggan. betul, itu sih yang dicari Benar termasuk nggak? karena sama-sama pelanggan kan, jadi Pelanggan bukan pelakor ya. Udah masa ada pelakor gitu. iya jadi good service itu sih yang utama. Ya kan? Gimana? Bener nggak? Berasa nggak? Dalam kondisi ini gila, gua kangen sama pelanggan yang banyak gitu. Apa yang dirasain? Pelanggan itu, menurut saya pelanggan itu adalah bos sebenarnya Pak. Yes. Karena dia bisa mencat semuanya Yes. dari atas sampai bawah. Setuju. Di situ kita tutup udah. Setuju. Taiwan, apa arti pelanggan buat sampean? Ini biar yang nonton lihat nih. Raja. Betapa pelanggan tuh dihargai. Lebih daripada raja. Lebih daripada raja. Andai ku jadi raja. Gimana bos? Jawaban saya udah diambil sih. Lu gak kreatif lo. Ikut dulu tadi di sini. Raja ya. Raja ya. Gimana? Semangat sih. Penyemangat ya. Bikin semangat ya, apalagi kalau banyak gitu kan, wah semangat. Kan Benar. bikinnya kayak Iya, gitu kan. Lebih having fun aja dan bekerja Hmm, gitu hmm, gitu. hmm. Itu sih semangat. Kalau buat saya pelanggan tuh hakim. Justice nih. Dia yang memutusin. Iya, iya, Karya gue ini bagus apa enggak? Iya. Ya kan? Kan kita berkarya loh. Eh, Kopi itu seni, karya loh. Jadi salah kalau Anda bilang hanya aku mau beli kopi ini karena aku mau beli produk. Salah. Ya kan? Bener gak sih? Kecuali lo kopi saset bos, dengan sobek minum. Ini mereka beda, ada upaya, ada keringat, ada kecintaan di dalamnya dalam membuatnya kan. Ada juga kesebelan gitu kan. Yang itu, yang mana sih pelanggan? Oh bawel. Nah, di mereka enggak. Kan biasanya kebanyakan yang meracik kopi ini cowok ya. Terus kalau dia lagi moodnya nggak bagus itu pengaruh nggak sih sama rasa kopi? Nggak mungkin. Kalau cowok nggak ada mood-moodan. Iya kan? Kalau cewek ada. Karena datang bulan kan. Itu kenapa makanya koki juga banyak laki. Iya itu. Karena mereka nggak ada yang mens, gitu kan? Enggak, tapi itu Iya, pengaruh nggak kan biasanya juga cowok ada nggak moodnya gitu kan? Kalau saya sendiri ada pengaruh memang. Iya. Karena cowok ini basicnya itu lebih ke cara penenangan diri. Oh iya, Dibuat lebih tekanan calm down bekerja, ya. Jadi kan lebih terkontrol daripada Oke. Pokoknya kalau tinggal pacar wah. Iya pas putus Pahit tuh cinta. kopi semua. Ya kata mau kopi susu nggak pahit rasanya. Betul. Yes. Pernah nggak begitu? Bad mood harus bikin kopi. Sering. 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 Hasilnya gimana? Maksudnya ya mungkin Tetap standar bagus. standar, atau mungkin ada yang kurang gitu. Tetap ada yang Nah, kurang jadi ya. ngulik lagi, Bikin lagi. ngulik lagi. Tapi ada nggak sih misalkan pelanggan nih, rasanya kok nggak kayak kemarin, Mas, ini kok nggak kayak kemarin, ganti dong atau mungkin Nah, kayak udah. gitu. Gimana tuh? Gimana kamu? Bener. Udah ada rumus bakunya belum iya, gitu ya? menghadapi Nanti itu. jangan-jangan
satu jenis yang bikin orangnya beda, rasanya beda. Iya, iya. Nah, gimana tuh? Soalnya aku pernah kayak gitu. Beda ya rasanya. Itu apa yang membuat atau barang apa sih komposisinya dikurangin atau gimana? Atau karena moodnya itu tadi? Ya, kalau dari kedai kita ada SOP tersendiri sih. Oke. Jadi kita udah per menu itu udah kita. Udah ada rumusnya ya, Udah takarannya ya. Jadi nanti ketika ganti shift itu sama aja. Tetap Paling sama. beda-beda feel aja. Iya, Dia lagi Oh, gitu setia. ya. Emosional tadi. Apalagi kayak manual brewing, PCT yang pakai rumus banyak, rumus waktu adalah macam-macam. Oh, Selalu berubah Pak memang. Selalu rasa. berubah. Karena rasa itu karena dibikin bukan robot yang Orang bikin. yang bikin. Oh iya. Karena bukan robot. Benda manusiawi. Gimana, Tergantung Bang? biji kopinya lagi kan dari proses pasca panennya. Tergantung biji ya, biji. Jadi kopi hari ini, kopi yang sama hari ini dengan yang kemarin dengan akan datang itu beda. Oh beda kopi hari ini sama kemarin mah. Udah gak enak kopi kemarin. Kecuali itu ya. Artinya Kalau kopi susu sekarang sama kemarin ya beda. artinya binnya Pak. Hah? Binnya. Oh iya. Bin yang kalau itu kemarin sama. Biji di mana-mana sama. ya kan? Jadi setiap hari dengan bin kopi yang sama itu akan selalu berubah rasanya. Selalu berubah rasanya ya. Jadi akhirnya itu yang membuat Oke. Nah, sekarang sebelum kita tutup nanti nih, dengan semakin canggihnya teknologi bikin kopi, sebenarnya itu merusak citra rasa nggak sih? Dari yang tadinya alami sekarang pakai mesin. Oh iya benar. Berubah nggak? Atau satu berubah, yang kedua apa ya? Satu rasanya kopi bisa berubah, yang kedua malah bikin ribet atau mungkin malah bikin ribet. Kayak takarannya harusnya sedang jadi terlalu kasar atau terlalu lembut gitu kan? Nah, gimana dengan ada teknologi? Satu-satu mulai dari. Kalau dari saya sendiri, saya tetap memegang prinsip kopi itu fleksibel, nggak ada salah, nggak ada benar, tergantung penikmat cita rasa masing-masing. Untuk masalah perkembangan alat tadi, bagi kita yang bisa beradaptasi bakal lebih mudah khususnya. Jadi pengaruh teknologi terhadap perkembangan dunia kopi ini membantu. Membantu sendiri bagi saya. Oke. Cukup membantu. Bantu, Bukan ya? cukup lagi sih, malah Sangat. membantu karena kan teknologinya lebih canggih, kita lebih enak bikin kopi terus bisa ngejar pesanan orderan gitu. Lebih cepat. Lebih cepat. As, Itu teruntuk espresso base sih. Kalau manual brew masih kurang. masih kurang lah ya. Kalau manual brew itu Nggak bisa dipercepat waktunya kan. Bang Irwan, ya Pak. gimana? Bantu? Untuk Apa? Aduh, Tergantung. banyak lagi di keluar modal nih. jadi tergantung kopi yang jenis apa menu yang dibuat. Iya. Kalau menunya mengikuti perkembangan zaman, otomatis teknologi dipakai. Tapi kalau selama orang itu masih doyan sama Kopi hitam doang. kopi hitam doang, nggak perlu teknologi jadi. Nggak perlu teknologi jadi lah ya. Gimana Bang? Ya, Perkembangan teknologi. lebih efisien sih Pak. Lebih efisien ya. Lebih efisien. Jadi biasa kita bikin 5 menit bisa jadi 3 menit. Dan rasa nggak berubah. Rasa sedikit lah berubah. Bisa berubah ya. Iya, sedikit aja. Karena kan ada satu handmade, satu by mesin. Oh iya benar. Ya. Jadi teknologi itu sungguh membantu kita. Nah, teman-teman terakhir nih, kira-kira setelah kita belajar dari pandemi bisnis kita begini, kalau nanti pandemi ini berakhir, apa yang sampai melakukan sebagai pembalasan dendamnya? Wah, udah normal lagi. Apa mau balik lagi seperti yang awal gitu, ada pelanggan datang, cuek aja. Kalau sekarang kan kita rindu nih, RO, rindu order, ya kan? P apa itu? P pelanggan berkurang. Apa yang mau dilakukan untuk menembus ini semua? Event sih. Event ya. Event yang mana kita ambil pelanggan salah satu buat berpartisipasi Oke. supaya kita ya memaksimalkan kerinduan kita tadi akan adanya orderan pelanggan, keramaian tempat atau kedai kita. Itu sih event tuh saya Oke. sendiri. Apa bos? Setelah pandemi ini, setelah pandemi ini. jangan bilang kegiatan. Sama ya. Penerjemah deh kayaknya Mas ini. Mau dikatain pelayanan? Sama udah. Acara? Bikin promo, Bikin promo. kayak, supaya narik pelanggan kan. Oke. Terus
ya bikin event tadi juga Ya, sama ya. terus memberikan pelayanan terbaik buat Bagaimana? Pasar pak, Sama. pasar. Gimana Bang? Ada yang beda? Kalau saya mungkin agak buka kelas-kelas kecil di kedai mungkin buat edukasi. Oh, oke, keren sih itu. Keren. Ini malam ini luar biasa ya, kita dapat tambahan pengetahuan bahwa kopi nggak hanya sekedar kopi. Makasih ya Bang ya. Terima makasih juga. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat channel Ganal, pada saat kalian datang ke kedai kopi, ada antrian yang panjang, kemudian kalian marah-marah, kalian komplain. Satu hal yang kalian nggak tahu, mereka membuat kopi itu dengan segenap hati dan cintanya untuk kalian semua. Oke, teman-teman kita di kedai kopi. Oke ya, sampai ketemu lagi. Saya Bang Ganal. Dan Ganal tetap di channel Ganal. Wow. Channel Ganal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan juga notifikasinya.